kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumedang mengatakan, pemerintah memprioritaskan renovasi fasilitas rumah sakit dan sekolah agar bisa selesai lebih cepat dan segera bisa digunakan. Selain itu, untuk pemulihan mental bagi anak-anak korban gempa di Sumedang, Lembaga Zakat Nasional melakukan sejumlah kegiatan seperti games, bernyanyi dan juga mewarnai. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono bersama penjabat Bupati Sumedang meninjau kondisi bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Kerusakan bangunan terdapat pada bagian penyangga bangunan, namun tidak merusak strukturnya. Sebagian besar kerusakan terjadi di ruang operasi RSUD. Menteri Basuki menjelaskan kerusakan bangunan RSUD tidak separah kerusakan pada peristiwa gempa Cianjur, sehingga pekerjaan dilakukan hanya memperbaiki bagian yang rusak, retak, atau retrofitting. Selain memperbaiki bangunan RSUD, pemerintah juga akan memperbaiki bangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumedang. Basuki menyebut perbaikan fasilitas publik menjadi prioritas pemerintah agar bisa selesai lebih cepat dan ditargetkan dimulai pekan depan. Kami akan lihat master plan sambil mengevaluasi kondisi yang existing sekarang. Sehingga nanti kalau kami tangani, mudah-mudahan sudah ikut merubah estetika dan lingkungan rumah sakit. Secara umum, kelihatannya struktural masih oke. Sementara itu, puluhan anak-anak korban gempa Sumedang tengah mengikuti kegiatan psikososial Lembaga Zakat Nasional Rumah Amal Salman di posko pengungsian Babakan Hurib, Sumedang. Koordinator lapangan Rumah Amal Salman, Fajar, mengatakan korban yang terdampak mentalnya sebagian besar usia rentan, seperti anak-anak hingga perlu penanganan psikososial. Ini memang sangat penting sekali, karena memang anak-anak ini menjadi salah satu terdampak yang rawan ya. Karena memang mereka secara mental masih terus dibangun ya, sehingga kalau ada shock gitu ya, guncangan bencana gempa seperti ini, mereka pasti salah satu golongan yang sangat terdampak, sehingga perlu ada recovery dan juga perlu ada healing supaya nanti mereka bisa tidak trauma lagi dan bisa terus berani. Sementara itu, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi pada periode Januari untuk tanggal 1 hingga 10 Januari 2024 tidak akan ada wilayah di Indonesia yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi pada klasifikasi awas. Namun menurut BMKG akan ada wilayah Indonesia yang memiliki potensi banjir dengan kategori tinggi, yakni di Provinsi Sulawesi Selatan seperti di Kabupaten Baru, Maros, Pangkajene, Kepulauan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan dan potensi hujan banjir pada periode Januari Dasarian 1 untuk tanggal 1 hingga 10 Januari 2024. Pada masa ini umumnya diprediksi curah hujan berada di kriteria rendah hingga menengah. Tidak ada wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi pada klasifikasi awas. Adapun wilayah diprediksi mengalami hujan kriteria menengah 50 hingga 150 mm Dasarian, yakni sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar Jawa dan Bali, sebagian besar Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara dan Maluku, hingga sebagian besar Papua Barat dan Papua. Sementara wilayah diprediksi mengalami hujan kategori tinggi hingga sangat tinggi, besar dari 150 mm per dasarian, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau bagian Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung bagian Tengah, sebagian besar Banten, sebagian besar Jawa Barat, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian kecil Kalimantan Barat dan Kalteng, sebagian kecil Sulawesi Selatan bagian selatan, dan sebagian kecil Papua Barat bagian selatan. BMKG juga memprediksi wilayah Indonesia mengalami potensi banjir dengan kategori tinggi, yakni Provinsi Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Baru, Maros, Pangkajene, Kepulauan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, libur Natal dan Tahun Baru 2023 memberikan efek positif untuk perekonomian nasional. Berdasarkan catatan Kemenparekraf, jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia mencapai angka 11 juta kunjungan sepanjang tahun 2023. Dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno secara daring di Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melaporkan
Kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 lalu sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Menparekraf menyebut sepanjang Januari hingga November 2023, jumlah wisatawan mencapai 10,41 juta, lebih besar dari targetnya pada 2023 yakni 9,5 juta orang. Dari catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan asing yang masuk di Indonesia didominasi dari wisatawan Malaysia dengan 15,75%, disusul Wisman Australia sebanyak 12,46%, Singapura 11,58%, China 6,8%, dan Timur Leste 6,37% dengan destinasi tersebar dari Pulau Jawa hingga Kalimantan Utara. Pertumbuhannya sekali lagi berkat ada beberapa kegiatan yang dilakukan. NTB ini pertumbuhannya yang paling besar, disusul Bali, Maluku, Papua, dan Kaltara. Bali, Maluku, Papua, dan Kaltara. Juga Papua Barat ini melihat jumlah wisatawan yang meningkat khususnya dari wisatawan Nusantara. Ini berarti meningkat hampir 15% dibandingkan dengan 2019. Berarti kita sudah di atas angka base yaitu sebelum pandemi. Sementara itu memasuki bulan Desember atau akhir tahun, Menparekraf memproyeksi perputaran ekonomi nasional selama momen libur Nataru 2023 sebesar 120 triliun rupiah. Kita memproyeksikan kontribusi 120 triliun terhadap perekonomian nasional dari lonjakan pengunjung pada libur Nataru antara 107 sampai 110 juta dan mayoritas akan melakukan aktivitas wisata. Kami melihat bahwa potensi perputaran untuk ekonomi termasuk akomodasi, hotel dan restoran ini mencapai total 108 triliun rupiah lebih. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan hingga saat ini pemerintah masih merampungkan skema dari penerapan Indonesia Tourism Fund. Untuk sementara dijadwalkan pengoperasian ITF akan dilakukan pada kuartal kedua 2024 dengan total dana sebesar 32 triliun rupiah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam siaran pers The Weekly Brief with Sandi Uno menyebutkan hingga saat ini pemerintah masih merampungkan skema dari penerapan Indonesia Tourism Fund. Dana pendukung kegiatan pariwisata tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo akan difokuskan pada 3 fungsi utama, yakni nation branding, promosi pariwisata, dan penyelenggaraan event. Menparekraf menyebutkan skema pembiayaan ini akan menjadi langkah konkret dalam memacu pertumbuhan sektor pariwisata dan sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Untuk sementara, dijadwalkan pengoperasian Indonesia Tourism Fund akan dilakukan pada kuartal kedua 2024. Menparekraf berharap dana Indonesia Tourism Fund yang semula 2 triliun rupiah akan dapat terus bertambah. Oleh karena itu perlunya sinergitas antar pihak khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pariwisata untuk merealisasikan penggunaan Indonesia Tourism Fund tersebut. Salah satunya dengan mengajukan dana per tahun untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Kita harapkan nanti kalau yang Indonesian Tourism Fund yang awal itu adalah dananya sekitar 2 triliun dikelola oleh Kementerian Keuangan dengan PMO-nya adalah InJourney dari BUMN. Dan juga kementerian diminta untuk mengajukan per tahun untuk mendapatkan persetujuan Bapak Presiden. Jadi itu yang akan kita lakukan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk mengulas informasi mengenai tata kelola dan pengembangan SDM pariwisata. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.